Wahai Fir'aun, apakah baru sekarang kamu beriman? Padahal sungguh kamu telah durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Pada saat yang sama, malaikat Jibril pun menyumpal mulut Fir'aun dengan tanah laut agar dia tidak bisa bertobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diketahui dialah Raja Fir'aun, dikenal sebagai pemimpin bangsa Kitbi yang kafir pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Konon karena kekafirannya, Fir'aun malah menjadi sombong, mengakui dirinya sebagai Tuhan dan menolak mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam. Di akhir hayatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuk Fir'aun dan para pengikutnya. Terlebih lagi saat ajalnya semakin dekat, Fir'aun justru mendatangkan murka dan malaikat Jibril yang justru menghalanginya untuk bertaubat dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Kisah ini sudah ternukil dalam sebuah hadis yang sudah dijelaskan sebagai berikut. Kemudian Allah menghempaskan ombak yang sangat besar ke laut dan ombak pun bergulung-gulung sejadi-jadinya. Kemudian menarik dan melemparkan Fir'aun beserta seluruh pasukannya. Pada masa ini Fir'aun dikabarkan sedang mengejar Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya. Namun usaha mereka gagal karena Nabi Musa dengan izin Allah diberikan sebuah mukjizat terbelahnya Laut Merah dengan sebuah tongkat saktinya untuk menyelamatkan dirinya. Kemudian, setelah Nabi Musa berhasil menyelamatkan dirinya beserta umatnya, lalu situasi di laut membingungkan Fir'aun kala itu. Namun karena kesombongan dalam dirinya, ia enggan menunjukkan kebingungannya di depan para pengikutnya, seolah-olah ia baik-baik saja. Fir'aun memulai perjalanannya dan menyeberangi laut bersama pasukannya dengan selamat. Namun, saat Fir'aun dan pasukannya hampir tiba dan menyusul, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menutup lautan yang terbelah tersebut. Ketika hampir tenggelam, Fir'aun pun kemudian tersadar dan hendak bertobat dan sempat mengucapkan kalimat syahadat. Semua itu sudah ternukil dalam surat Yunus ayat 90-91. Kami jadikan Bani Israel bisa melintasi laut itu, Laut Merah, lalu Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menganiaya dan menindas hingga ketika Fir'aun hampir mati dan tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan yang telah dipercayai oleh Bani Israel dan aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri kepadanya. Apakah baru sekarang kamu beriman? Padahal sungguh kamu telah durhaka sejak dahulu dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan." Pada saat yang sama, malaikat Jibril pun menyumbat mulut Fir'aun dengan tanah, lalu agar dia tidak bertobat. Keterangan ini didasarkan dari cerita Abu Dawud At-Tayalisi yang mendengar kisah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis sebagai berikut. Jibril pernah berkata kepadaku, seandainya engkau melihat aku sementara aku dapat melakukan dan mengubah keadaan laut, akan aku injak mulut Fir'aun, karena aku khawatir ia akan mendapat rahmat. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian dalam riwayat lain Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata dengan redaksi berikut. Suatu ketika dua orang sahabat menghadap Rasulullah SAW menanyakan tentang Fir'aun. Beliau bersabda, malaikat Jibril menyumpali mulut Fir'aun dengan pasir, khawatir kalau akan mengucap la ilaha illallah. Hadis riwayat Ahmad. Ibnu Katsir dalam kisah para nabi mengutip pernyataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang pernah menyebutkan alasan mengapa malaikat Jibril melakukan demikian pada Fir'aun. Alasannya, malaikat Jibril khawatir rahmat Allah SAW yang maha pengasih dan penyayang lebih cepat menghampiri Fir'aun daripada murkanya. Sebab
Jibril cepat-cepat mengubah keadaan dengan menghibaskan sayapnya hingga menampar wajah Fir'aun dan menewaskannya. Fir'aun sampai tenggelam. Tulis Ibnu Katsir. Dengan kata lain, semua pertobatan yang diupayakan Fir'aun di akhir hayatnya datang terlambat dan membawa kepadanya su'ul khotimah dan ajal akhir yang buruk. Sebab pada saat kematian tidak akan ada taubat hingga akhirnya Fir'aun dan kaumnya tenggelam dalam keadaan kafir. Meski demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan jenazah Fir'aun dan menjadikannya sebagai bukti dan pelajaran bagi umat setelahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat 92. Pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar kamu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelah kamu. Sesungguhnya kebanyakan manusia benar-benar lengah, tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Ketika itu Fir'aun merasa dipermalukan oleh Musa dan mengerahkan seluruh pasukannya untuk mengejar tidak hanya dari Bani Israel, tetapi juga Musa dan anak buahnya. Tuhan mengungkapkan hal ini kepada Musa dan dia mengumpulkan orang-orang dan pemimpin mereka untuk berhijrah keluar dari Mesir pada malam hari. Ketika itu jumlah orang yang dibawa Nabi Musa berjumlah lebih dari 600.000 orang. Akhirnya mereka dikejar di Laut Merah. Ketika Bani Israel melihat hal ini, mereka menjadi takut. Lalu Allah menyuruh Nabi Musa untuk mengarahkan tongkatnya ke Laut Merah tepat di depan matanya. Lalu seketika itu Maha Besar Allah, keajaiban akhirnya terjadi. Laut Merah pun bisa terbelah. Karena ambisinya, mereka terus berusaha menyerbu bagian laut yang membelah ini sambil meneriakkan ancaman kepada Nabi Musa dan anak buahnya. Akhirnya Musa dan anak buahnya mendarat dengan selamat, sedangkan Raja Fir'aun dan anak buahnya masih berada di arena laut. Maka Allah menghalangi jalannya dengan menutup kembali antara air laut tersebut. Kemudian Fir'aun dan seluruh anak buahnya tenggelam dalam ombak yang sangat besar. Di ambang ajalnya, tibalah Fir'aun mengakui kekalahannya dengan Allah dan menyatakan percaya pada Tuhan Musa dan Bani Israel. Quran Surat Yunus ayat 90. Namun setelah kematian Fir'aun ini terjadi di Laut Merah, imannya sudah tidak ada manfaatnya lagi. Surat Al-Mu'minun ayat 84-85.